Sudah hampir 3 tahun ini aku mulai bekerja di toko cabang yang dibuka ayahku di daerah B disamarkan demi kebaikan. Tokoku itu berukuran kurang lebih ke 200 meter persegi. Separuh bangunan depan digunakan untuk toko, sedangkan separuh bangunan belakang digunakan untuk mis karyawan. Yang membuat orang sedikit bergidik ketika aku bercerita mengenai tokoku itu adalah letaknya yang bersebelahan persis dengan tempat pemakaman umum. Bagian belakang dan samping kiri rumah itu adalah makam. Jeti pemandangan jendela di Wichiku adalah hamparan makam yang terbilang cukup luas, lengkap dengan pohon besar yang berdiri gagah di sana. Cabang toko ayahku ini dibangun sudah sejak tahun 90-an, aku lupa kapan tepatnya. Mungkin sekitar tahun 1994 atau 1995 dan sudah langsung beroperasi. Pada masa itu suasana daerah di sekitar toko ini masih begitu sepi. Jika malam hari, Jeti semakin menambah orang mistis dan angker di daerah ini. Banyak pengalaman mengerikan dan sulit dipercaya yang dialami oleh karyawan-karyawanku yang dulu pernah tinggal di sana. Pada tahun 90-an aku masih duduk di bangku SD. Namun aku sangat gemar mendengar cerita-cerita dari ayahku maupun dari karyawan-karyawanku yang sering bercerita mengenai pengalamannya di rumah samping makam itu. Pada awal pembangunan toko itu, banyak sekali gangguan yang terjadi, hingga ayahku mempercayakan mediasi dan pengusiran penghuni lama kepada seorang paranormal. Sebut saja namanya Pak Ti. Bangunan toko ini memang terbilang baru pada masa itu, karena sebelumnya adalah tanah kosong. Setelah bangunan jati biasa, ayahku dan karyawan-karyawanku mengadakan selamatan untuk rumah baru ini, dan Pak Tilah yang bertanggung jawab untuk semua acara dan ritualnya. Aku masih ingat Pak Ti pernah berkata, jika toko ini benar-benar ramai, karena banyak sekali penghuni lama yang masih betah tinggal di sini. Kalau tidak salah, beliau meminta kami menyiapkan beberapa ekor ayam hitam untuk syarat dalam selamatan yang kami adakan ini. Oh iya, aku dan ayahku tidak tinggal di sana. Saat itu kami tinggal di luar kota, 2 jam perjalanan lamanya. Dan setiap hari ayahku pulang pergi untuk mengecek toko. Toko ini adalah cabang yang kedua, menjual barang-barang pertanian. Bagi kaskuser yang tahu di mana letak tokoku ini, jangan ilfil ya jika belanja ke sini. Sekarang keadaannya jauh lebih nyaman dan aman, aku jamin. Hahaha, hari-hari setelah selamatan dilaksanakan bukan merupakan hari-hari yang semakin tenang bagi karyawan-karyawanku yang tinggal di mes. Bahkan bakal menjadi awal dari teror-teror yang berkelanjutan. Bakal aku ceritain perkejadian yang dialami oleh karyawan-karyawanku. Hantu mandi, teror kelis yang mungkin sering dialami oleh agen-agen yang pernah mengalami pengalaman mistis. Ya, teror level pertama ini seringkali dialami oleh karyawan-karyawanku. Jadi di bagian belakang rumahku itu ada sebuah sumur, tepatnya di dekat kamar mandi. Sekarang sumur itu sudah ditutup. Ketika tengah malam, karyawanku sering sekali mendengar suara biar, biur, seperti orang sedang mandi. Namun ketika dicek ke kamar mandi, tidak ada seorang pun di sana. Dan anehnya lantai kamar mandi masih dalam keadaan kering. Sepaket dengan gangguan di atas, langit-langit yang sudah menjadi suara-suara yang tak asing bagi orang yang tinggal di mes itu. Sehingga akhirnya para karyawanku itu membiarkan dan terbiasa dengan gangguan-gangguan tadi. Namun gangguan dari penghuni asli di rumah ini ternyata makin hari makin level up, karena mereka semakin memperjelas eksistensinya di hadapan mereka, semakin agresif terhadap penghuni-penghuni baru rumah ini. Pernah suatu kali salah satu karyawanku, sebut saja Mas Med, bermimpi tentang gadis cantik bergaun merah. Gadis itu mengajaknya untuk pergi berjalan-jalan keluar rumah. Digambarkan olehnya gadis itu begitu cantik. Mimpi itu terulang beberapa kali, dan gadis itu selalu mengajaknya untuk berjalan-jalan. Hingga suatu kali gadis itu mengajaknya untuk pergi jauh, namun Mas Met ini menolaknya.
Setelah beberapa hari, Masmed bercerita pada ayahku tentang mimpinya itu. Yang kemudian cerita itu diteruskan kepada Pak Ti. Dan Pak Ti pun berkata bahwa untung Masmed menolak ajakan gadis itu untuk pergi jauh. Karena jika dia mengikuti ajakan pergi jauh itu, maka mungkin Masmed akan benar-benar pergi dan tidak kembali. Genderuwo bule ini salah satu makhluk yang lumayan sering eksis gangguin karyawan-karyawanku. Foto penampakannya juga foto dia, ada beberapa kejadian gangguan dari genderuwo bule ini. Aku menyebutnya begini karena kulitnya putih bersih namun badannya kurus dan tinggi 3 meter lebih. Kejadian yang akan kuceritakan ini yang kuanggap paling menyeramkan dan aku mendengarnya sendiri dari supir ayahku yang bernama Mas Man. Dia yang mengantar ayahku tiap hari ke toko. Biasa setelah menempuh 2 jam perjalanan dari tempat asalku, Mas Man ini beristirahat sejenak di dalam rumah. Dia tidur-tiduran di sofa. Namun siang itu tampaknya dia sedang sial saat sedang enak-enaknya tidur. Mulutnya dibekap oleh jari-jari tangan yang sangat panjang hingga ia tidak bisa berteriak. Mata Mas Man langsung terbuka karena kaget. Namun ternyata kaki dan tangannya juga terasa dipegangi oleh sesuatu. Dan tiba-tiba tepat di depan wajah, Mas Man menempel wajah yang sangat besar. Dengan mata seukuran tutup gelas, membelalak dan mulut menyeringa lebar. Deretan giginya begitu besar dan menetaskan air liur begitu banyak. Sosok itu terus beradu muka dengan Mas Man sambil terus mendekap mulut dan tubuh Mas Man beberapa menit lamanya. Beberapa saat kemudian ada salah satu karyawanku hendak ke WC. Berjalan melewati Mas Man, dia menyapa Mas Man. Namun Mas Man hanya diam saja dalam posisi tiduran mematung dengan mata terbuka. Karyawanku berpikir kalau Mas Man sedang melamun atau bengong. Di sisi lain, Mas Man masih berkutat dengan sosok yang membekapnya. Sosok itu telanjang bulat dengan rambut panjang yang jarang-jarang tak kunjung meninggalkannya. Hingga Mas Man membaca-baca doa dalam hati. Dan perlahan-lahan makhluk itu melepaskannya dan pergi menjauh. Begitu terlepas dari bekapan itu, Mas Man langsung terbangun dan terengah-engah. Sorenya ketika akan pulang ke rumah bersama ayahku dan aku, dia bercerita panjang lebar tentang pengalamannya ini. Aku mulanya tak terlalu percaya dan berpikir itu hanya sejenis sleep paralysis atau semacamnya. Hingga salah satu karyawanku tanpa sengaja berselfie dengan makhluk itu, sang genderuwo bule, binatang jejadian dan pohon roboh, beberapa waktu lalu di awal tahun 2000-an. Salah satu pohon yang berada di makam, di samping toko tumbang karena hujan deras yang disertai angin. Pohon itu tumbang menimpa atap rumah bagian dalam di ruang tamu, sehingga mengakibatkan atap yang berbahan seng itu jebol, sehingga bocor di mana-mana. Tentunya jika malam tiba, atmosfer kuburan sebelah langsung bakal terasa bagi karyawan-karyawanku yang tinggal di sana. Atap baru diperbaiki beberapa hari setelah peristiwa pohon tumbang dan mengakibatkan banyaknya binatang-binatang yang masuk ke dalam rumah saat malam hari. Tokek, kadal, katak pohon, serangga, dan harimau. Ya, harimau berwarna hijau menurut kesaksian Mas Min, salah seorang karyawanku. Harimau hijau tersebut sering datang saat dini hari, ditandai dengan geraman khasnya, dan nampak jelas dia melewati ruang tamu dan hilang di WC. Wujudnya begitu nyata saat itu. Setelah atap diperbaiki, binatang-binatang tak diundang yang sering mampir ke rumah pun sudah tak lagi datang, dan harimau hijau itu pun juga tak lagi terlihat. Kira-kira apakah sebenarnya harimau hijau itu? Kontak fisik. Peristiwa ini kali pertama mereka mencoba berinteraksi denganku langsung. Setiap hari Jumat, tokoku tutup dari pukul 12 hingga pukul 13 agar para karyawanku bisa menunaikan ibadah syalat Jumat. Selama toko tutup biasanya, aku tinggal sendirian di dalam rumah untuk tidur siang. Tidak ada firasat apapun siang itu. Dan aku mencoba untuk memejamkan mataku sejenak di atas kursi panjang di ruang tamu. Karena tidak terlalu lebar, maka aku melipat salah satu tanganku di dada. Kurang lebih jam 12:30 aku dibangunkan oleh colekan di sikuku yang sangat jelas kurasakan sehingga aku tersentak kaget. Siapa ya?
Gumamku saat itu sambil menengok keadaan di sekitarku yang terlihat masih lengang. Bulu kuduku langsung berdiri. Saat aku mulai berjalan ke arah WC untuk mencuci muka, seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Namun ketika aku menengok tak ada apapun di belakangku. Cepat-cepat aku kembali ke kursi panjang dan menyalakan TV untuk mengusir sepi. Kejadian ini ternyata tidak terjadi hanya sekali. Jumat beberapa minggu berikutnya aku mengalami kejadian serupa. Namun saat itu aku tidur siang di kamar depan di dekat tokoku. Aku pun terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Iseng bener nih setan, pikirku saat itu, tapi aku tak setakut saat pertama mengalaminya. Beberapa waktu kemudian kejadian berulang kembali, namun kali ini sedikit lebih parah. Saat sedang tidur salah satu tanganku diangkat ke udara kemudian dijatuhkan, sehingga aku cukup kaget saat terbangun. Namun tetap tak ada apa-apa di sekitarku. Makin berani juga nih setan, gangguin orang tidur aja. Spontan aku berbicara sendiri saat itu. Aku pun mencoba memberanikan diri saat itu dengan mencari tahu keberadaan pengganggu itu dengan mengitari rumah. Namun hasilnya nihil. Aku tak bertemu apapun. Siangnya saat tokoku kembali buka, aku mencoba menceritakan pengalamanku tadi dengan Mbak Yanti, admin tokoku. Suami dari adminku ini katanya memang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Pernah saat dia mampir ke tokoku, ekspresi mukanya langsung berubah, seperti orang marah atau gimana gitu. Cuma dia diam aja, kata adminku. Kalau dia rada aneh berarti ada sesuatu yang dia lihat. Sejak gangguan ketiga itu, aku mulai tidak lagi takut sendirian di rumahku. Aku berpikir positif saja. Mungkin penghuni lama pengen kenalan denganku. Aku belum pernah diganggu lagi hingga sekarang.